Tahukah kamu? Di balik kota yang tampak tenang di Jawa Timur ini, tersimpan kisah perjuangan, kerajaan besar, hingga jejak sang proklamator bangsa. Inilah Blitar, sebuah kota yang namanya mungkin sederhana, tetapi sejarahnya luar biasa. Jejak kerajaan besar. Sebelum Indonesia berdiri, jauh sebelum penjajahan datang, wilayah Blitar sudah menjadi bagian penting dari salah satu kerajaan terbesar Nusantara, Kerajaan Majapahit. Pada abad ke-14, Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, didampingi Mahapatih legendaris Gajah Mada. Blitar menjadi wilayah penting karena letaknya yang strategis dan subur. Bukti kejayaan masa itu masih bisa kita lihat hari ini, berdiri kokoh dan penuh misteri. Candi terbesar di Jawa Timur, Candi Penataran. Candi ini bukan sekadar bangunan batu. Ia adalah saksi bisu ritual Kagamal, pusat spiritual, sekaligus simbol kekuasaan Majapahit. Relief-reliefnya menceritakan kisah Ramayana dan kehidupan masyarakat kala itu. Bayangkan, lebih dari 600 tahun lalu, di tempat ini telah berkumpul para bangsawan, pendeta, dan rakyat untuk memuja dewa-dewa mereka. Blitar bukan kota biasa, ia adalah bagian dari jantung peradaban besar Nusantara. Masa kolonial dan perlawanan memasuki abad ke-18 dan 19, Nusantara berada di bawah kekuasaan Belanda. Blitar pun tak luput dari pengaruh kolonial. Perkebunan dan sistem tanam paksa mulai diberlakukan. Rakyat diperas, tanah dikuasai, dan ketidakadilan merajalela. Namun sejarah Blitar tidak hanya tentang penderitaan. Di masa pendudukan Jepang tahun 1945, terjadi peristiwa penting yang dikenal sebagai pemberontakan PETA Blitar, dipimpin oleh seorang pemuda bernama Supriyadi. Ia adalah komandan pasukan PETA yang berani melawan tentara Jepang, karena tak tahan melihat rakyat disiksa dan dipaksa bekerja. Pada 14 Februari tahun 1945, pemberontakan itu meletus. Walau akhirnya dapat dipadamkan, semangat perlawanan ini menjadi simbol bahwa rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Api perjuangan sudah menyala. Bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan, hingga kini, nama Supriyadi dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional, makam sang proklamator. Jika berbicara tentang Blitar, ada satu nama yang tak bisa dilepaskan. Nama yang mengubah arah sejarah bangsa, Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia dimakamkan di Blitar. Kompleks makam Bung Karno menjadi destinasi sejarah sekaligus tempat ziarah nasional. Setiap tahun, ribuan orang datang, dari pelajar, pejabat, hingga masyarakat biasa. Mereka datang untuk mengenang sang proklamator yang bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Blitar menjadi tempat peristirahatan terakhir tokoh besar dunia. Bahkan, banyak pemimpin internasional pernah mengunjungi makam ini sebagai bentuk penghormatan. Kota kecil ini menyimpan denyut nasionalisme yang kuat. Blitar hari ini. Kini, Blitar dikenal sebagai kota yang tenang, religius, dan syarat budaya. Selain Candi Penatara dan makam Bung Karno, Blitar juga memiliki pesona alam seperti pantai selatan dan Gunung Kelut yang megah. Gunung Kelut, yang beberapa kali meletus dalam sejarah, turut membentuk karakter masyarakatnya, tangguh, sabar, dan kuat menghadapi perubahan. Blitar hari ini adalah perpaduan masa lalu dan masa kini. Tradisi tetap dijaga, sejarah tetap dihormati. Kota kecil, arti besar. Blitar mungkin bukan kota metropolitan, tidak dipenuhi gedung pencakar langit, tidak seramai Jakarta atau Surabaya. Namun dari tanah inilah kita belajar tentang kejayaan Majapahit, tentang keberanian melawan penjajah, tentang semangat proklamasi. Blitar adalah pengingat bahwa kota kecil pun bisa memiliki arti besar dalam perjalanan sebuah bangsa. Karena sejarah tidak selalu lahir di tempat yang megah. Terkadang, ia tumbuh di kota yang tenang. Seperti Blitar.